wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tentang kelompok dan tim. Untuk kelanjutannya simak video berikut. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah kelompok dan tim. Kebanyakan orang beranggapan bahwa kelompok dan tim adalah suatu hal yang sama. Namun sebenarnya kelompok dan tim adalah dua definisi dan konsep yang berbeda. Dalam dunia kerja, kelompok kerja didefinisikan sebagai sekelompok orang yang diorganisasikan untuk melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan tim kerja didefinisikan sebagai sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Dalam kelompok kerja tidak memiliki kebutuhan dan kesempatan untuk terlibat di dalam kerja kolektif. Akibatnya, kinerja mereka hanya sekedar kumpulan kontribusi parsial dan hasil kerja mereka bersifat individual. Sementara itu, tim kerja memiliki kebutuhan dan kesempatan untuk bekerja sama secara kolektif antar anggotanya, sehingga menghasilkan suatu tingkat kinerja yang lebih besar ketimbang totalitas input para individualnya. Nah, itulah perbedaan antara kelompok kerja dan tim kerja. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mengubah kelompok menjadi sebuah tim. Yang pertama, tujuan bersama. Hal yang memisahkan sebuah kelompok biasanya dari sebuah tim ada tidaknya sebuah tujuan bersama yang dimiliki oleh anggotanya. Tujuan bersama yang jelas akan memberikan sebuah tim fokus yang jelas terhadap apa yang ingin dicapai selama mereka bekerja sama. Yang kedua, kepercayaan dan keterbukaan. Anggota tim harus merasa nyaman untuk berkomunikasi berbagai hal dengan anggota lainnya, tanpa khawatir akan ditertawakan, dianggap remeh, dan lain-lainnya. Hal tersebut termasuk ketika anggota menyampaikan ide, menanyakan sesuatu yang dasar, dan memberitahu bahwa ada masalah. Tim yang baik akan fokus pada pertanyaan atau permasalahan yang ada, dan bukan pada fakta bahwa seseorang telah mengatakan hal itu. Yang ketiga, kemauan memperbaiki kesalahan. Anggota tim harus mau mengakui dan memperbaiki kesalahannya. Selain itu, anggota tim juga harus berani menunjukkan kesalahan dari anggota lainnya. Produktivitas dan kualitas hasil kerja dari tim tergantung dari kedua hal tersebut. Jika anggota keras kepala dan tidak mau memperbaiki kesalahannya, atau mereka tidak menyebut kesalahan rekannya, ketika menyadari bahwa kualitas hasil kerja akan tidak maksimal. Yang keempat, keragaman dan inklusi. Tim yang baik dibentuk oleh anggota yang beragam, sehingga diskusi memiliki berbagai ide dan berbagai sudut pandang. Ketika banyak diskusi dari tim yang berakhir dengan cepat, meskipun ada kemungkinan memang idenya yang keluar dengan cepat, namun ada juga kemungkinan bahwa itu bukan diskusi yang baik. 5. Saling ketergantungan dan tepat dalam tim. Anggota dari tim yang baik harus sadar bahwa mereka memiliki tempat dalam tim dan keberadaannya diperlukan. Dengan begitu, anggota sadar bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk melakukan pekerjaannya dengan baik. Dari hal itu, datang rasa saling ketergantungan dalam tim yang akan membuat tim belajar saling percaya dengan satu sama lain. Yang keenam, keputusan yang dibuat bersama. Keputusan penting perlu dibuat dan disetujui oleh anggota tim. Hal ini perlu dilakukan agar tim ada keputusan yang mengganjal pada anggota tim, karena mereka tidak diikutsertakan dalam diskusi. Tentunya akan ada saat-saat di mana tidak semua 100% setuju, namun itu lebih baik daripada tidak melibatkan anggota yang seharusnya dilibatkan dalam sebuah diskusi. Yang ketujuh, kepemimpinan partisipatif. Pemimpin yang baik tidak sibuk memutuskan hal-hal detail yang tidak penting pada anggotanya, misalnya dalam mengembangkan perangkat lunak. Pemimpin yang buruk akan sibuk mengatur hal-hal seperti modul atau packing yang digunakan oleh anggota
keputusannya tanpa memberi alasan yang kuat dan keputusannya, padahal dia sendiri tidak langsung dalam pembuatan kode pada pembagian tersebut. Misalnya alasannya sekedar karena dia sudah pernah memakai modul tersebut dan bukan karena modul itu yang paling sesuai dengan kebutuhan program yang mereka buat. Pemimpin yang baik akan percaya dengan keputusan yang diambil oleh anggotanya dan memiliki saran ketika memiliki kebutuhannya. Baik, saya akan menjelaskan tentang poin ketiga, yaitu bagaimana cara manajer membentuk tim yang efektif. Yang pertama, memiliki visi dan misi yang sama. Dalam sebuah tim akan berjalan dengan lancar apabila pemimpin dan anggotanya memiliki visi dan misi yang sama. Yang kedua, yaitu komunikasi yang baik. Nah, hal ini merupakan hal sangat penting dikarenakan dengan adanya komunikasi yang baik, maka akan mempermudah kerjasama antar anggota tim. Komunikasi yang tulus dan jujur akan memperlancar kerjasama yang dijalin. Yang ketiga, rasa saling menghargai. Dalam sebuah perusahaan diharapkan memiliki rasa saling menghargai, sehingga tercipta rasa simpati dan empati yang memperkuat kerjasama tim. Yang keempat, yaitu membuat penghargaan. Dalam sebuah perusahaan diperlukan penghargaan kepada anggota tim yang sudah bekerja dengan baik, sehingga dapat memicu anggota tim yang lain untuk lebih bersemangat lagi dalam bekerja. Yang kelima, evaluasi. Nah, setelah selesai kerjasama tim, jangan lupa untuk mengkaji ulang performa, ekspektasi, dan tujuan tim. Jangan lupa juga untuk meminta umpan balik atau feedback dari rekan-rekan yang lain. Nah, hal itu digunakan untuk mengukur apakah kinerja tim sudah sesuai dengan ekspektasi tim atau belum. Setelah itu, manajer dapat melihat ruang untuk memperbaiki kinerja tim pada proyek selanjutnya. Seperti itu. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana manajer mengatasi konflik dalam tim. Manajer dapat menggunakan beberapa strategi untuk mengatasi konflik dalam tim. Yang pertama itu manajer dapat mengadakan diskusi untuk menentukan proses pengambilan keputusan dan kriteria yang diperlukan sebelum benar-benar memutuskan. Sangatlah wajar jika anggota tim memiliki pandangan dan prioritas yang berbeda dengan yang lain. Inilah yang menyebabkan setiap orang memberikan reaksi yang berbeda terhadap sebuah keputusan. Strategi yang tepat untuk meminimalisir hal ini adalah dengan melakukan diskusi tentang kriteria penentuan keputusan sebelum mengambil keputusan yang sebenarnya. Misalnya di bulan Juni, tim mengadakan rapat penentuan orang-orang yang akan mendapatkan bonus akhir tahun. Ini merupakan kesempatan yang baik untuk mendiskusikan kriteria apa saja yang menentukan seseorang akan mendapatkan bonus tersebut. Dengan begitu, proses pemberian bonus di bulan Desember akan berlangsung lebih mudah. Yang kedua, manajer dapat mendorong anggota tim untuk menyampaikan pendapat atau bertanya dengan senang hati. Salah satu faktor yang membuat konflik dapat menimbulkan masalah adalah menahan diri untuk menyampaikan pemikiran yang dimiliki. Ini mungkin disebabkan karena anggota tim tidak terbiasa untuk menyampaikan pemikiran atau pertanyaan yang dimiliki. Strategi yang tepat yang dapat digunakan manajer untuk mengatasi hal ini adalah dengan mendorong setiap anggota tim untuk bertanya, berbicara, atau menyampaikan ide yang dimiliki dengan segera. Ketika setiap orang dapat menyalurkan ide dan pemikirannya masing-masing, tidak akan ada kesalahpahaman yang dapat merusak tim. Strategi yang ketiga, membangun etika yang sehat dalam menyampaikan ketidaksetujuan. Biasanya anggota tim akan langsung berteriak dan menyatakan ketidaksetujuan terhadap opini yang kita sampaikan. Ini tentu saja secara tidak langsung dapat menimbulkan konflik di antara anggota tim. Nah, manajer harus bisa membangun etika dalam menyampaikan ketidaksetujuan yang kita miliki. Anggota boleh saja tidak setuju, tetapi ini harus disampaikan dengan cara yang tepat. Etika dalam menyampaikan ketidaksetujuan yang sehat dapat dibangun dengan membiasakan diri untuk mendengarkan secara seksama apa yang orang lain katakan, mengulang poin yang disampaikan, atau bahkan menemukan jalan tengah. Anggota harus terbiasa untuk memahami apa yang orang lain sampaikan dan jangan terburu-buru melakukan penyerangan. Ingatlah bahwa mendengarkan berarti mencoba menyimak dan memahami opini orang lain, bukan menunggu waktu untuk menyampaikan ketidaksetujuan. Strategi yang terakhir yang dapat digunakan manajer adalah
menciptakan suasana konflik yang sehat. Suasana lingkungan kerja sangatlah mempengaruhi suasana hati dan juga sikap seseorang. Situasi konflik yang menegangkan dapat dicegah dengan hal-hal sederhana, misalnya menyediakan makanan saat rapat, mengadakan rapat di luar kantor, atau bahkan mengadakan rapat berdiri jika diskusi berlangsung panjang. Manajer juga dapat menyarankan mengadakan rapat di kedai es krim atau kedai kopi yang menenangkan, sehingga dapat mencegah terjadinya perdebatan sengit yang melelahkan. Ini merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki seorang manajer. Seorang manajer harus mampu menentukan lokasi rapat yang mendukung terciptanya suasana rapat yang kondusif. Sekian dari penjelasan kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.